Nama mitra utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya Salman Al-Farisi, kali ini kita akan membahas tentang konteks organisasi manajemen mutu ISO 9001-2015. Konteks organisasi merupakan klausul 4 dari ISO 9001-2015 ini. Nah, konteks of organization ini terdiri dari 4. Yang pertama, understanding the organization and its context. Artinya, di sini pemahaman akan perusahaan dan konteks perusahaan tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, understanding the needs and expectation of interested party. Jadi memahami kebutuhan dan ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, determining the scope of quality management system. Artinya di sini menentukan scope dari sistem manajemen mutunya. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen mutu itu sendiri dan prosesnya gitu ya. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Oke, mengapa kita perlu mutu gitu ya? Kenapa sih gitu? Nah, ada yang jawab karena tuntutan pasar semakin meningkat, karena tingkat persaingan yang semakin tinggi. Bisa. Karena untuk mencapai apa? Untuk mencapai kepuasan pelanggan. Bisa. Kenapa kepuasan pelanggan kita harus capai? Agar kita bisa survive dalam berbisnis, dalam berusaha gitu. Nah, jadi mutu itu diperlukan gitu ya. Hanya organisasi atau bidang usaha yang memperhatikan mutu yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Kita masuk ke definisi mutu nih. Oke, mutu. Kalau GM Jurang, dia berkata bahwasanya mutu itu adalah fitness for use, artinya sesuai untuk kegunaan. Nah, tapi kalau Phillips B. Crosby itu dia conform to customer requirement, artinya di sini memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, kalau Wilhelm Baum dia berkata meeting customer expectation, jadi pemenuhan harapan pelanggan gitu. Nah, kalau Ishikawa itu customer satisfaction, jadi kepuasan pelanggan. Nah, itu beberapa definisi mutu yang disebutkan oleh para expert ya. Oke. Customer focus itu terdiri dari quality, service, reliability, baru deh pelanggan bisa puas gitu, satisfaction. Oke, nah tingkat kepuasan pelanggan ini ada levelnya gitu ya. Yang pertama customer satisfaction, di sini pelanggan puas sesuai harapannya. Di bawahnya itu yang jauh lebih baik gitu ya daripada customer satisfaction ada delight customer. Artinya apa? Pelanggan puas karena mendapatkan lebih dari harapannya. Ada lagi loyal customer. Di sini pelanggan setia, pelanggan sangat bergantung sama yang punya bisnis gitu ya. Nah, dan yang paling tinggi adalah advocate customer. Artinya di sini pelanggan merekomendasikan kita, bahkan dia membela produk atau jasa yang kita punya ketika ada orang lain mencoba untuk menjatuhkan produk atau jasa yang kita miliki tadi gitu. Nah, itu masuk ke kategori advocate customer. Nah, ada persepsi yang salah tentang mutu. Yang pertama, bermutu adalah standar tinggi yang sulit dicapai gitu. Terus kedua, mutu hanya dapat dilihat dari hasil kerja. Terus, mutu hanya menjadi tanggung jawab bagian tertentu saja. Mutu terbatas pada barang atau produk fisik saja. Bermutu adalah mahal. Nah, ini persepsi-persepsi yang salah tentang mutu. Gimana caranya biar bermutu?
Jawabannya, ya harus ada sistem di dalam perusahaan. Nah, sistem adalah satu proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan, dan tindak lanjut. Itu disebut sistem ya. Nah, gimana sih membangun penerapan sistem manajemen mutu? Pertama ya harus dipaksa. Kedua, terpaksa. Ketiga, jadi bisa. Keempat, biasa. Kelima, kebiasaan. Dan jadilah budaya terakhir. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau perusahaan yang nggak punya mutu, pasti begini nih. Dianggap panahnya itu serabutan. Tidak berarah gitu. Nah, tapi kalau perusahaan yang punya sistem, itu dia akan terarah. Dia tahu nih arahnya mau kemana. Gitu. Lihat di kotak berwarna hijau ini gitu ya. Panah-panahnya sama-sama menuju ke arah atas seluruhnya. Oke, nah ada lagi nih ilustrasi permainan sepak bola di mana ada 11 orang. Kan dalam bermain sepak bola nggak mungkin dong. Ini di sini semuanya pada pegang bola gitu, ya kan? Nah, jadi yang benar adalah gambar ini. Gitu ya. Hanya satu orang yang mengendalikan bola, sisanya itu bekerja sama agar orang yang mengendalikan bola tadi mencapai tujuan gitu. Jadi itulah yang disebut mutu bisa tercapai gitu ya. Faktor apa yang mempengaruhi sistem manajemen mutu? Ada 3 nih. Ada sistem, manusia, dan manajemen. Kalau di sistem itu ada spesifikasi, standar, konsistensi, perbaikan, dan sertifikasi. Kalau manusia itu ada komitmen, kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatannya. Kalau manajemen ini ada kebijakan mutu, sasaran mutu, rencana pengembangan, penyediaan sumber daya, supervisi. Nah, itu pengaruh dari manajemen. Oke, di sini bagaimana cara kita mengukur performa korporasi, performa manajemen korporasi gitu ya. Nah, lihat di sini harus tahu nih bagaimana kita merancang sebuah visi misi gitu. Nah, rulesnya ya seperti ini ya. Ketahui bahwasanya terdapat 9 kesalahan dalam perancangan buat penetapan visi misi gitu ya. Yang pertama, menelusuri keluaran dan tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, mengumpulkan data yang telah diketahui. Yang ketiga, mengumpulkan data yang tidak perlu. 4, terlalu fokus pada survei kepuasan pelanggan. Yang kelima, eksekutif, terlalu fokus pada detail. Yang keenam, gagal mendefinisikan korelasi antar ukuran. Yang ketujuh, laporan data sulit dibaca dan dianalisis. Yang kedelapan, terlalu fokus pada proses. Dan yang terakhir adalah mengukur variabel yang mendorong perilaku keliru. Nah, itu baru kita bisa netapin visi misi. Gitu. Di sini ada visi generator, ada contoh visi perusahaan lain yang bisa nanti kita pertimbangkan untuk penyusunan visi. Lalu kita artikulasikan visi tersebut. Nah, dilihat sesuai nggak dengan checklist kriteria visi gitu. Kalau sesuai ya sudah, jadilah dia ditetapkan visi. Tapi kalau nggak sesuai, balik lagi ya ke proses penyusunan visi tadi gitu. Nah, sesudah menyusun visi, baru kita menyusun misi. Dalam proses menyusun misi itu harus diperhatikan ada 5 elemen inti, ada 4 langkah menyusun misi, dan contoh misi perusahaan lain. Kemudian diartikulasikan misi tersebut. Nah, dilihat masuk nggak checklist kriteria misi. Nah, kalau iya, berarti kita bisa tetapkan misi. Kalau tidak, dia balik lagi ke langkah menyusun misi. Nah, terakhir penentuan strategi. Di sini ada 4 elemen kunci dalam strategi gitu ya. Terus pentingnya strategi, baru kita bisa nentuin pemilihan strateginya. Nah, di sini kita lakukan pengujian penerapan sama pengujian akademis. Nah, baru deh nentuin strategi yang mau dipakai apa. Low cost kah, productive leadership kah, complete customer kah, atau sistem login kah, terserah gitu ya. Oke, di sini
gimana sih cara kita menerapkan sistem manajemen mutu di perusahaan kita gitu. Nah, yang pertama harus melakukan konteks organisasi terlebih dulu, terus mengumpulkan isu-isu terkait pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terus di samping itu juga kita harus mempersiapkan visi misi perusahaan. Kemudian dari konteks dan visi misi tadi, maka dibuatlah yang namanya kebijakan mutu. Nah, sesudah kebijakan mutu itu ada sasaran mutu. Sasaran mutu ada yang namanya program pencapaian. Program pencapaian ada, nanti kita lakukan pengecekan dan evaluasi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Begitu terus modelnya. Oke, ini kita ambil contoh ya. Sebuah perusahaan namanya PT Induktorindo Utama. Nah, visi misinya apa sih? Gitu kita nggak pernah tahu. Nah, di sini strategic direction juga belum ketahuan apa gitu ya. Nah, kita pakai tuh yang kata tadi toolsnya tadi itu. Nah, di sini dipertimbangkan apakah dia distinctive competence kah? Artinya di sini tindakan perusahaan agar lebih baik gitu. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah berfokus pada keahlian tenaga kerja, peningkatan keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Tapi ada juga yang strategic direction-nya itu competitive advantages. Di sini kegiatan spesifik agar lebih unggul gitu. Kalau tadi kan tindakan perusahaan, kalau sekarang ini kegiatan spesifiknya. Contohnya adalah cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Nah, ketika kita ngomongin konteks itu pasti akan berbicara tentang resource, kapabilitas, dan competitive advantages tadi gitu ya. Nah, di sini kita punya yang namanya sumber daya, baik itu tangible asset, intangible asset, dan manusia gitu. Kemudian manusia di sini pegawainya ya, pekerjanya gitu. Kemudian didapatkan yang namanya corporate capability. Nah, sesudah corporate capability barulah kita bisa tentukan strategi apa nih yang apa namanya yang bisa kita terapkan gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya corporate key success factor, KSF gitu. Nah, KSF tadi sama corporate capability bergabung untuk membentuk yang namanya strategi. Strategi ini barulah kita akan lakukan competitive advantages jika itu strategi competitive advantages yang didapat gitu ya dari hasil pengolahan strategi tadi gitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan. Nah, di sini kalau starting insight-nya ini kita bisa pakai ada firm infrastructure, ada human resource management, ada teknologi, ada procurement gitu. Nah, itu nanti outputnya margin ya gitu. Nah, tapi kalau outside ini bicara tentang key success factor yang bagaimana customer itu memilih kita gitu. Terus apa yang kita butuhkan untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut gitu. Nah, barulah di sini dipikirkan apa aja ya sumber daya dan kemampuan yang kita miliki untuk mendeliver KSF-nya gitu. Nah, itu. Nah, sesudah itu baru kita lakukan pengujian gitu. Pengujian atas resource dan capability yang kita miliki tadi. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu superfluous strength, key strength, key weakness, sama zones irrelevant gitu. Nah, nanti di plot kita dapat dari data tadi kita dapat di mana nih, di kuadran berapa gitu. Nah, itu. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita memformulasikan strategi gitu ya? Tadi kan kita udah dapat ya competitive position, industry attractive, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, pengujian itu baru kita bisa buat yang namanya visi misi. Nah, visi misi nanti di sini kita lakukan analisis SWOT, kekuatan dan kelemahannya apa, ini secara internal gitu ya. Kalau eksternalnya ada ancaman sama peluang gitu, itu apa aja. Nah, baru dari hasil SWOT analisis kita dapat yang namanya
key result area. Key result area ini kebagi menjadi dua, ada strategic objektif, diteruskan gitu ya, menjadi strategic objektif dan critical success factor gitu. Kemudian baru membuat yang namanya strategi formulationnya. Nah, ini strategic direction itu ada, strategic itu ada environmental scanning, ada strategic formulation, ada strategic implementation, ada yang namanya evaluation and control gitu. Nah, untuk environmental scanning ini ada internal sama eksternal. Kalau internalnya kita pakai SWOT gitu ya, kalau eksternalnya kita pakai PESTEL. Nah, kalau untuk itu kemudian sudah kita dapat, nah baru deh kita menentukan misinya apa, objektifnya apa, strateginya apa, dan polisinya apa di strategic formulation. Nah, kemudian nextnya strategic implementation. Nah, programnya apa, budgetnya berapa, prosedurnya bagaimana. Sesudah itu baru deh kita bisa evaluasi performance-nya, kan udah kita dapat gitu. Nah, tipe strategi itu ada 3 ya. Ada corporate strategi, ada business strategi, ada functional strategi. Gitu. Oke, di sini ada 6 elemen analisis Porter. Apa aja sih elemennya? Pertama, penghalang masuk, terus penentuan persaing, terus penentu kekuatan pemasok, terus penentu ancaman produk pengganti, kemudian penentu posisi sama kepekaan harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komponen-komponennya apa aja. Ini buat produk ya. Buat jasa juga bisa sih sebetulnya. Tipe strategi udah. Nah, ini proses gimana membuat sebuah keputusan strategis gitu. Ya, dapat kita lihat di sini prosesnya. Pertama kita melakukan proses formulasi terlebih dulu gitu. Kemudian habis formulasi baru langkahnya kita ke implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan controlling. Nah, ini gambar ini adalah gambar balance scorecard di mana memiliki 4 perspektif, yaitu finansial, customer, dan proses. Yang terakhir adalah learn and growth gitu. Nah, ini dipakai untuk penentuan strategic mapping gitu ya. Nah, sudah itu baru deh bisa di deliver menjadi strategic initiative atau action plan gitu. Nah, 4.1 understanding context. Ini bicara tentang strategic direction yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Terus analisis PESTEL sama industri analisis. Nah, untuk eksternal kita pakai PESTEL, untuk internal kita pakai SWOT ya. Tadi seperti saya bilang, nah di dalam internal permasalahan internal itu ada nilai, budaya, pengetahuan, sama performance gitu. Nah, hasil yang diharapkan adalah berupa konfirmasi baik itu produk ataupun services, terus peningkatan kepuasan pelanggan sama performa lingkungan yang terjaga. Nah, ini kita ambil contoh nih. Kan tadi pembuatan strategi internal gitu ya, menggunakan SWOT analisis, dan buat eksternal pakai PESTEL. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, tabel begini gitu loh. Oke. Nah, kemudian hasil dari tabel itu kita buatkan yang namanya SFAS matriksnya gitu. Nah, ini berapa beratnya, berapa bobotnya, berapa, kemudian kita bisa dapetin skornya berapa gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih urutannya gini. Pertama, perusahaan itu membuat analisis SWOT. SWOT itu nanti SFAS. Terus baru Porter yang tadi tuh 5 ancaman tadi, baru yang masuk ke TOS matrix ini gitu ya. Di sini menggabungkan antara apa sih kekuatan, apa sih peluang. Nah, terus dari gitu bagaimana pengaruh antara peluang sama
kekuatannya tadi gitu, seperti itu. Ini cara penggunaan TOS matrix. Nah, tadi kan di internal itu permasalahannya ada budaya, ada nilai gitu kan ya. Nah, budaya itu sendiri, apa sih budaya gitu? Budaya itu bisa berupa barang, bisa berupa perilaku, bisa berupa ritual, bisa berupa struktur dan proses gitu. Kalau berupa budaya, berupa barang, ya udah itu jadi contohnya ya bangunannya gitu ya. Terus udah gitu peralatannya itu budaya saat dia jadi barang. Terus kalau budaya perilaku, ya ada leadership gitu ya, ada pengambilan keputusan gitu. Nah, kalau ritual apa tuh? Ya, kalau ritual ada proses rekognisi, ada gathering gitu ya, family gathering. Nah, itu termasuk budaya juga. Terus ada structure and process apa aja? Ya, ada reward and punishment gitu, ada proses komunikasi. Nah, itu struktur dan proses gitu. Nah, elemen corporate culture itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama identitas untuk seluruh perusahaan, yang kedua komitmen, yang ketiga stabilitas sistem sosial. Nah, ingat elemen budaya perusahaan itu ada nilai, ada norma, ada artefak gitu ya. Nah, nilai itu adalah aspek yang diyakini oleh manajemen dan seluruh karyawan. Biasanya berupa pernyataan BOD gitu. Atau akronim credo kayak BUMN akhlak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ada norma. Norma adalah aturan tertulis dan tidak tertulis mengenai sikap dan perilaku. Contohnya apa? Contohnya policy, kode etik, SOP gitu. Itu contoh dari norma. Nah, ada juga artefak. Artefak ini adalah simbol yang mencerminkan nilai perusahaan agar mudah dilihat dan didengar. Apa contohnya? Yaitu poster gitu ya. Terus screensaver, rantex gitu. Nah, itu contohnya. Corporate value, corporate culture itu mempengaruhi perilaku, nilai-nilai perusahaan, iklim perusahaan, dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini kita gunakan analisis OCHAI untuk analisa budaya perusahaan gitu ya, corporate culture-nya. Nanti di sini bisa tahu gaya kepemimpinan apa yang cocok yang diterapkan di perusahaan kita gitu. Oke, ini adalah gambar korelasi antara budaya perusahaan dengan visi misi gitu. Oke, dan di sini disebutkan perbedaan antara leadership dan manajemen. Nah, apa sih hubungannya gitu ya? Nah, di sini kita lihat visi, terus strategic objektif, goalnya apa? Nah, baru terbentuk yang namanya behavior gitu. Nah, itu kalau kita sangkut pautkan antara visi misi dengan corporate culture. Oke, kita masuk ke konteks organisasi. Konteks organisasi yaitu memahami isu internal dan eksternal, menetapkan isu internal dan eksternal yang berdampak atau berpengaruh terhadap bisnis, lalu memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal. Isu dapat mencakup faktor atau kondisi positif maupun negatif untuk dipertimbangkan. Memahami konteks eksternal dapat difasilitasi oleh isu-isu yang timbul dari lingkungan, mempertimbangkan hukum, teknologi, kompetitif pasar, budaya, sosial, dan ekonomi, apakah internasional, regional, ataupun lokal gitu ya. Nah, yang ketiga itu memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya. Nah, ini contoh konteks organisasi. Apa sih isu permasalahannya disebutin di situ. Ini sumbernya eksternal apa internal kayak gitu ya. Nah, terus resiko untuk perusahaan apa, terus rencana perusahaannya bagaimana. Nah, ini contoh ya, isu KM terkini itu merek dagang, brand yang baik itu bercerita mengenai produk.
Oleh karenanya, sejak usaha masih dirintis harus punya brand yang unik, filosofis, dan mudah diingat. Ini terkait dengan revolusi industri 4.0 untuk UMKM gitu ya. Oke. Nah, 4.2 itu needs and expectation of interested party. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan sama ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Contohnya untuk kaitannya legal dan regulatory otorisasi, itu contohnya ada aturan hukum, ada lisensi, ada approval gitu ya. Nah, itu contohnya. Terus kalau customer dan supplier, contohnya ada agreement, ada service level agreement gitu. Nah, terus ada juga selain itu, ini kita ambil contoh ini ya, karyawan dan outsource gitu. Nah, ini bisa kita lakukan collective bargaining agreement atau perjanjian kerja bersama. Yang B, memahami keinginan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Yang pertama, caranya menetapkan pihak yang berkepentingan yang relevan. Terus menetapkan keinginan dan harapan dari pihak yang berkepentingan tersebut. Kemudian memantau dan meninjau secara terus-menerus informasi terhadap pihak yang berkepentingan dan persyaratannya. Nah, ini adalah pihak berkepentingan yang siapa saja. Supplier, serikat buruh gitu ya, kompetitor, terus asosiasi dagang, Kadin gitu ya, terus komunitas, kreditor, pelanggan, pemerintah gitu, terus pemegang saham gitu, kayak gitu. Oke, ini contoh ya, pihak terkaitnya adalah pelanggan. Yang dia butuhkan apa sama ekspektasinya apa ya, itu yang dibutuhkan adalah kualitas, terus dia gitu harga, dan sistem pengirimannya itu cukup baik gitu. Oke, ini contoh dari konteks organisasi pihak-pihak terkait gitu. Nah, pihak terkaitnya ada pelanggan, pemerintah, supplier, shareholder, karyawan gitu ya. Nah, di sini dituliskan keinginan mereka apa, harapan mereka apa, resiko dalam pemenuhannya apa, dan rencana organisasi yang akan dilakukan apa. 4.3, determining the scope of quality management system. Jadi di sini kita nentuin ini scope sistem manajemen mutunya yang mau kita terapkan gitu ya. The organization shall determine the boundaries and applicability of quality management system to establish its scope. Jadi untuk membuat scope ya harus ada nih batasan-batasan gitu loh yang harus kita buat. Nah, ketika menentukan scope, itu perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama eksternal dan internal, masalah eksternal dan eksternal dan internal gitu. Terus yang kedua pemenuhan atas keinginan dari pihak-pihak terkait, dan yang ketiga produk dan service dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Itu skupannya yang harus diperhatikan tuh itu. Oke. Nah, ini contoh blueprint dari perusahaan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bisnis canvas model. Jadi ketika mau membuat yang namanya proses bisnis, kita menggunakan bisnis canvas model seperti ini. Nah, ini adalah value proposition canvas gitu ya. Kelanjutan dari proses pembuatan bisnis canvas model atau BMC. Nah, yang terakhir adalah quality management system dan its process di organisasi. Jadi perusahaan harus membangun, mengimplementasikan, menjaga secara terus-menerus
dalam proses peningkatan kualitas sistem manajemen di perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menentukan input yang dibutuhkan sama output yang kita harapkan. Terus menentukan sequence sama interaksi dari sebuah proses. Yang ketiga, menentukan kriteria sama metodenya. Yang keempat, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, penugasan dan pemberian tanggung jawab serta otorisasi untuk melakukan hal tersebut. Terus yang keenam, mengkaji resiko dan peluang yang ditentukan. Terus yang ke tujuh itu mengevaluasi proses dan implementasi apakah ada perubahan atau tidaknya gitu ya. Dan yang terakhir, melakukan proses improvement. Nah, 4.2 itu bagaimana cara kita untuk melakukan extend kebutuhan gitu, untuk memperpanjang kebutuhan. Yang pertama, kita menjaga dokumentasi terinformasi untuk mensupport kegiatan operasional dan proses itu sendiri gitu ya. Terus yang kedua, memberikan keyakinan untuk menjalankan proses agar bisa dilakukan secara terencana, sesuai rencana. Nah, ini adalah sipok diagram. Artinya di sini karena prinsipnya adalah based on kegiatan gitu ya. Jadi ada input, proses, output. Nah, input kan pasti akan berhubungan juga sama supplier kalau itu berupa barang-barang gitu ya. Nah, dalam pemantauan proses di sini ada kriteria-kriterianya juga gitu. Nah, ini kita bisa gunakan sipok diagram. Nah, kalau bisnis proses kan tadi sebelumnya bisa kita pakai Canvas gitu ya, BMC tadi. Nah, sekarang ada juga yang bisa gunakan flowchart seperti ini gitu, bisnis prosesnya. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Oke, baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat.